Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Tak henti-hentinya. Kalaupun kami harus mengingat dan mengucapkan itu Tuhan, tidak habis-habisnya kebaikan Tuhan. Tidak habis-habisnya kami dapat memikirkan kebaikan-Mu. Semua hidup kami adalah kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang boleh kami miliki hari ini, apapun yang boleh kami alami pada hari ini, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik buat kami. Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Penebusan, pemulihan, keselamatan, berkat-berkat dari surga Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kami, tantangan-tantangan dalam hidup kami, semuanya itu dapat mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Karena Engkau baik, Engkau Allah kami yang mempunyai rancangan yang baik dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami hari ini siap mendengarkan firman Engkau, melihat kembali akan kebaikan-Mu melalui kebenaran-Mu Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami Tuhan. Yalah apapun yang kami boleh dengarkan pada hari ini sungguh mengingatkan kami akan kebaikan Engkau. Dan kalaupun kami berbuat baik, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang akan kami muliakan. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau teramat baik. Pimpin kami semua, pimpin hamba-Mu, biarlah apapun yang hamba sampaikan boleh sesuai dan seturut dan kebenaran dan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama-nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih teman-teman tim PPW yang luar biasa menyemangati kita untuk memuji memuliakan Tuhan pada minggu pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat ke Alkitab kita ke Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ke-29. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang istimewa, luar biasa, karena pada pagi ini kita akan mempelajari tentang betapa pentingnya beriman kepada Kristus. Amin. Dan apa konsekuensi positifnya daripada beriman kepada Kristus. Iman kita kepada Kristus memberikan konsekuensi positif. Bagaimana kita boleh terakses kepada berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat pada Galatia pasal yang ketiga ayat 1 sampai 29. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ke-14 dulu. Bapak Ibu Saudara. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini benar-benar bodoh. Kenapa? Karena Paulus mau membandingkan betapa beruntungnya sebenarnya kalau jemaat Galatia itu tetap berpegang teguh beriman kepada Kristus. Makanya dia bilang bodoh. Nanti saya akan jelaskan dan kita akan lihat mengapa bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang, apakah ia menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengar 2 minggu lalu pembahasan dari surat Galatia tentang hidup menurut daging, hidup menurut roh, atau hidup menurut hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, kita tahu jawabannya adalah hidup menurut roh adalah yang dikehendaki Allah. Agar kita hidup menurut tuntunan bimbingan daripada Roh Kudus yang dikaruniakannya kepada kita. Allah menganugerahkan Roh Kudus kepada kita karena kepercayaan kita. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Itu disebutkan dalam ayat 3 dan juga ayat 5 yang kita baca tadi. Hukum Taurat adalah penuntun sampai kita datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau bisa diilustrasikan, Taurat itu seperti bayang-bayangnya. Tetapi realisasinya adalah Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Itu sebabnya kalau kita baca kitab Yeremia pasal 31 ayat 33 itu bicara tentang Taurat yang ditaruh di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, itu mengacu kepada Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan karuniakan kepada kita. Untuk lebih jelas saya ulangi pada ayat yang kedua, pasal 3 ayat kedua. Hanya ini yang kuketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kemudian ayat yang kelima saya ulangi sekali lagi. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada apa, saudara? Pemberitaan Injil. Jadi waktu kita percaya kepada Injil Kristus, waktu kita percaya kepada Kristus, pada saat itu kita terakses kepada keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita terakses kepada berkat-berkat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita terakses, kita terkoneksi dengan Kristus. Di atas semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Hidup menurut roh adalah realisasi daripada hidup menurut Taurat. Bapak Ibu Saudara, entah kenapa kalau VOP
ditayangkan selalu selaras dengan khotbah saya, ya. Ini kayak janjian kami, ya. Padahal kami nggak ada telepon-teleponan. Tadi bahas Taurat juga. Tadi bahas Roh Kudus juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup menurut Roh itulah yang dikehendaki Tuhan. Hidup menurut Taurat mungkin secara eksternal dikatakan tadi, secara eksternal kelihatannya oke. Tetapi ada ekspektasi, ada kehendak Tuhan yang jauh lebih daripada hal-hal eksternal yang kelihatannya oke. Kemarin kita sudah bahas tentang hukum Kristus. Dikatakan di sana kalau kita ada rasa benci, itu pun sudah sama dengan membunuh. Kalau kita ada mempunyai fantasi yang liar terhadap lawan jenis kita, itu pun sudah berzina. Jadi ada ekspektasi yang bukan hanya eksternal. Nah, itulah sebenarnya arah tujuannya. Itulah sebenarnya realisasinya. Itulah sebenarnya yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu ada 613 hukum. Kata Taurat itu berarti instruksi. Instruksi itu ada yang bentuknya negatif, ada yang bentuknya positif. Bentuk negatif itu adalah kalau instruksinya mengatakan jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, itu bentuknya negatif. Kalau bentuknya positif, lakukan ini, lakukan itu, buat begini, buat begitu. Totalnya semuanya ada 613. Berapa Bapak Ibu Saudara? 613. Ada yang bentuk positif, ada yang bentuk negatif. Ada yang bisa dikategorikan sebagai ritual, ada yang bisa dikategorikan sebagai hukum moral, ada yang bisa dikategorikan sebagai hukum sipil, ada yang bisa dikategorikan sebagai hukum makan minum. Hukum ritual itu semuanya sudah digenapi oleh Kristus. Semuanya mengacu, mengarah kepada penyaliban Kristus. Penebusan oleh Kristus. Itu sebabnya hari ini kita beribadah, kita nggak bawa kambing domba. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini itu masih berlaku, ya, kita pasti sudah dihadang oleh Hotel Duta, tidak boleh masuk, ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa bawa kambing domba sampai ke sini, pasti dilarang Bapak Ibu Saudara, ya. Kalaupun diizinkan, itu nanti bersih-bersihnya, wah luar biasa, ya, repot. Moral dan sipil, tadi sudah kita bahas, ada hukum Kristus. Ya, kemudian dieteringnya tentang makan dan minum, itu adalah sebenarnya identitas perjanjian Allah dengan Israel. Tidak berlaku untuk kita. Sebagian ada yang berkaitan dengan kesehatan, walaupun tidak semuanya. Tetapi itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah bayang-bayangnya. Realisasinya adalah agar kita hidup menurut Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, dan kita menerima Roh Kudus itu bukan karena hebatnya kita, bukan juga karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita percaya kepada Kristus. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kalaupun kita percaya hari ini, Bapak Ibu Saudara, itu anugerah Tuhan. Kita bersyukur, kita percaya kepada Kristus. Saya mau kasih tahu seberapa dampak daripada kepercayaan Bapak Ibu Saudara kepada masa depan hidup kita. Kepada berkat-berkat yang akan kita terima karena kepercayaan itu. Dahsyat luar biasa. Hari ini karena mata kita mungkin nggak bisa lihat, kita pikir mungkin, wah ini biasa saja. Hari ini mungkin karena kita lihat isi dompet kita,
tidak banyak isinya, kita merasa biasa saja. Ini dampak daripada beriman kepada Kristus. Tetapi pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kalau nanti suatu hari kita bertemu dengan Tuhan, kita berada di sorga, kita akan sadar betapa besar dampak daripada kepercayaan dan iman kita kepada Kristus. Hari ini mata kita nggak bisa lihat semuanya. Mata kita hanya melihat apa yang kita lihat secara fisik. Tetapi suatu hari Bapak Ibu akan terkejut karena Bapak Ibu Saudara mendapatkan hal yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh kita. Kalau kita diselamatkan, ditebus, dibayar dosa kita, itu saja sudah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita nanti akan mendapatkan warisan surgawi. Itu yang akan membuat kita tercengang-cengang. Bapak Ibu Saudara, kalau warisan duniawi saja itu membuat kita merasa luar biasa. Tapi suatu hari di mana Tuhan menunjukkan kepada kita warisan surgawi, kita akan sangat terkejut. Kemuliaan buat Tuhan, amin. Karena itu sangat besar sekali Bapak Ibu Saudara. Karena itu sangat hebat sekali. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh mengilustrasikan, hukum Taurat, mengikuti hukum Taurat itu seperti kita dapat blueprint. Kemarin puji Tuhan, saya mendapat undangan untuk menghadiri sebuah peresmian gedung yang sudah dibangun dengan luar biasa. Kebetulan ada ahli bangunannya di sini, ya, adalah Pak Gembala kita, ya. Saya diundang di sana ikut acara meresmikan dan melihat hasilnya, gedung yang luar biasa. Kita lihat, wow, luar biasa. Tetapi begitu mendengar bagaimana ceritanya sebelum gedung itu jadi, Bapak Ibu Saudara, tanahnya diceritakan, dikasih gambar, tanahnya jelek, ya, kemudian bentuknya miring-miring, ya. Itu Pak Herman juga ngerti kebetulan, ya, terlibat juga, makanya beliau ngangguk-ngangguk gini. Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan. Bapak Ibu Saudara mau blueprint daripada gedung itu, kalau dikasih, ya, mau blueprintnya atau mau gedungnya Bapak Ibu Saudara? Gedungnya, betul? Mau maketnya, maket, ya. Kalau orang arsitek itu ngerti maket, ya. Mau maketnya apa gedungnya? Gedungnya. Hukum Taurat itu seperti blueprintnya aja. Tentang moral, tentang semuanya, ritual, dan lain sebagainya. Itu seperti blueprintnya aja. Itu seperti maketnya aja, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah ngerti soal itu. Mau maketnya, mau blueprintnya, atau mau gedungnya? Jawaban kita mau gedungnya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara. Mau hukum Taurat atau Roh Kudus? Roh Kudus, amin. Mau hidup menurut Taurat atau hidup menurut Roh Kudus? Roh Kudus, itulah yang dikatakan di Galatia 3 ini. Makanya Rasul Paulus bilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kalau saya kasih contoh tadi blueprint, maket dengan gedung, kita udah jelas bilang gedung. Hidup menurut Taurat dengan hidup menurut Roh Kudus, kita ngerti hidup menurut Roh Kudus. Amin. Poin saya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini adalah karena iman kita kepada Injil Kristus, maka kita dibenarkan.
Mari kita lihat pasal 3 ayat yang ke-24. Nah, ini kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Amin. Karena iman kita kepada Injil Kristus, maka kita dibenarkan. Apa itu dibenarkan, Bapak Ibu Saudara? Apa artinya dibenarkan? Kata-kata kalau sering disebut dalam gereja, kadang-kadang kita udah nggak tanya lagi. Kita sering mendengar kata dibenarkan. Pertanyaannya, apa arti dibenarkan? Dibenarkan berarti dinyatakan benar di hadapan Allah. Dibenarkan berarti diterima sebagai anggota umat perjanjian Allah. Dibenarkan berarti dibebaskan dari kutuk dosa. Nah, ini mari kita lihat ayat yang ke-10. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Bukan berarti, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti hukum Taurat itu jelek, bukan berarti hukum Taurat itu buruk, tetapi hukum Taurat itu akan semakin menyatakan keberdosaan kita. Dan akibat dari keberdosaan kita itulah yang disebut dengan kutuk. Kita akan mendapatkan maut. Kita tidak akan diselamatkan karena kekurangan dan dosa kita. Bapak Ibu Saudara, kalau dosa itu bisa diilustrasikan satu jerawat. Ketika kita melakukan satu kesalahan, satu jerawat. Kita marah, satu jerawat. Kita ngejek orang, satu lagi jerawat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam 1 tahun berapa jerawat kita. Bayangkan kalau 5 tahun berapa jerawat kita, Bapak Ibu Saudara. Sampai di wajah sudah habis, mulai muncul di leher. 10 tahun Bapak Ibu Saudara, sampai leher mulai ke tangan. Itu baru satu dosa. Benci misalnya. Bagaimana dengan dosa-dosa lain? Makin banyak, makin banyak. Bapak Ibu Saudara, betapa banyak dosa kita. Dan bagaimana kita membayarnya kita nggak tahu. Apapun yang kita lakukan tidak bisa membayar itu. Kita mau guling-guling di jalan, nggak bisa bayar itu. Teman saya pernah berpikir kalau diantukkan kepalanya ke tembok, barangkali Tuhan memaafkan. Dia antukkan kepalanya, Bapak Ibu Saudara. Itu baru sekali. Bayangkan dia perlu berapa kali antukkan kepalanya. Bisa geger kepalanya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersyukur karena kita tahu jawabannya. Apa jawabannya, Bapak Ibu Saudara? Beriman kepada Kristus. Ketika kita beriman kepada Kristus, jerawat-jerawat kita sebagai ilustrasi dosa itu disembuhkan. Amin. Dipulihkan, dihapuskan, wajah kita menjadi halus. Hidup kita menjadi bersih. Hidup kita menjadi suci karena Kristus, bukan karena kita, tetapi karena Kristus. Itu seperti kita punya hutang, teman kita yang bayarin. Dosa-dosa kita yang begitu banyak itu, sahabat kita yang membayar, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus disebut sahabat sejati. Jadi bukan asal-asalan itu liriknya ya. Yesus sahabat sejati. Bukan sahabat ngopi-ngopi, bukan.
Tapi sahabat sejati karena dia yang bayarin hutang kita. Bapak Ibu Saudara pernah merasa nggak dibayarin oleh orang lain? Pernah? Kalau bayarin minum kopi, kita say thank you. Ya kan? Tadi ada pepatah, ada pantun dari Pak Edi itu. Apa Pak Edi? Pak Edi main QQ. Thank you. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang bayarin kita sangat berterima kasih. Tapi bayangkan ada teman kita yang bayar hutang yang tidak bisa kita bayar. Yang melampaui kemampuan kita. Berapa kemampuan kita di sini? 1M? Kurang? 1T? Masih kurang? 1M aja udah banyak ya. 100 juta aja udah banyak ya. Kalau ada teman kita bilang, biar saya bayarin. Bagaimana rasanya Bapak Ibu Saudara? Kita bilang, wah, Pak Edi main QQ. Thank you. Tapi saya yakin gak akan seperti itu caranya. Kita akan bilang, kita akan speechless. Kita susah mau ngomong, kita bilang, aduh, thank you banget ya. Mana hutang ini banyak bunganya lagi, bunga berbunga, terus ada teman kita yang bayarin. Kita say thank you. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Sadar nggak kita? Hutang kita makin menggulung. Makin banyak Tuhan Yesus bayarin. Dengan cara yang tidak mudah, mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dibenarkan itu tidak berarti kita sempurna secara moral. Tetapi konsekuensi iman kita kepada Kristus itu mengubahkan dan menumbuhkan kita menjadi sama seperti Dia. Kalau kita lihat semua tulisan Rasul Paulus sebenarnya gampang dimengerti. Asalkan kita baca dengan teliti. Iman kita kepada Kristus membuat kita terakses kepada berkat-berkat Tuhan, termasuk karunia Roh Kudus, termasuk itu keselamatan, pengampunan dosa, relasi kita dengan Kristus, dan berbagai-bagai hal dalam hidup kita. Gampang sebenarnya. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari tulisan-tulisan Rasul Paulus ini sebenarnya itulah hasil daripada interpretasi terhadap kitab Perjanjian Lama. Ada satu orang profesor di Beijing. Dia mengatakan bahwa Rasul Paulus memboikot ajaran Yesus. Namanya Profesor Jiang. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dia bukan profesor. Tapi nama kerennya di kanal YouTube itu adalah Profesor Jiang. Nanti kalau kita dengar-dengar di YouTube, jangan terpengaruh, karena sebenarnya dia bukan teolog. Dia hanya seorang ahli sejarah budaya yang provokatif, sebenarnya juga bukan profesor. Dia hanya guru sekolah menengah. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lihat dia menjelaskan, dia tidak seperti menjelaskan kepada mahasiswa juga, tetapi seperti menjelaskan kepada anak SMA. Saya menonton itu Bapak Ibu Saudara, saya senyum-senyum. Kenapa? Karena saya sudah membaca Alkitab dan tidak demikian adanya. Rasul Paulus benar-benar menjelaskan di dalam Alkitab semuanya itu. Kalau kita baca Perjanjian Lama, kita akan mengerti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Poin saya yang kedua, karena iman kita kepada Kristus, kita menjadi keturunan Abraham. Amin. Ayat 6-9 tadi sudah kita baca, tetapi saya ingin membacakan satu ayat yang berkaitan dengan itu, ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak siapa? Abraham.
Bapak Ibu Saudara, kita ini anak siapa Bapak Ibu Saudara? Benar anak Bapak Ibu kita. Tetapi dalam konteks iman kita, kita adalah anak Abraham. Amin. Kita adalah anak Abraham karena iman kita kepada Kristus. Mari kita lihat apa hubungannya iman kita kepada Kristus dengan kita menjadi anak Abraham. Mari kita lihat ayat 16. Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya seorang, dan kepada keturunanmu, yaitu siapa Bapak Ibu Saudara? Kristus. Jadi artinya ada satu keturunan Abraham, yaitu Kristus, dan melalui Kristus ini kita akan diberkati. Amin. Semua orang akan diberkati bagi mereka yang percaya. Itu artinya. Itu sebabnya mengapa kita disebut keturunan Abraham. Karena kita percaya seperti Abraham. Karena kita percaya kepada satu keturunannya, yaitu Kristus. Maka kita disebut keturunan Abraham karena iman kita kepada Kristus. Amin. Orang Farisi ahli Taurat sangat bangga sekali kepada Abraham, dan mereka bilang kepada Yesus, kami adalah keturunan Abraham. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus bilang tidak. Kamu memang keturunan Abraham secara jasmani, tetapi secara rohani kamu adalah anak iblis. Karena kamu mau bunuh saya. Kamu mengikuti keinginan bapamu, yaitu iblis yang mau membunuh saya. Artinya Bapak Ibu Saudara, iman itu sangat penting. Walaupun kita katakanlah secara ilustratif kita ini adalah keturunan Abraham secara jasmania, kalau kita nggak percaya kepada Kristus, kita bukan keturunan Abraham yang sesungguhnya, yang sejati. Ini tidak berarti bahwa orang Yahudi itu ditolak secara mutlak, tetapi mereka seharusnya mengerti bahwa mereka haruslah percaya kepada Kristus. Itu konsisten Bapak Ibu Saudara dengan perkataan Rasul Paulus dalam Roma 9 ayat 6-8. Rasul Paulus bilang begini, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi kita jangan terlalu ngefans sama orang Israel secara berlebihan. Kalau mereka tidak percaya kepada Kristus, buat Tuhan, mereka tidak diselamatkan. Karena semuanya itu Bapak Ibu Saudara haruslah bermuara pada iman kepada Kristus. Amin. Haruslah sampai kepada tujuannya, bukan hanya sampai di blueprintnya, bukan hanya sampai di marketnya, tetapi harus sampai pada bangunan yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara tadi sudah tahu pilih, mau blueprint, mau market, atau bangunannya. Kita bilang bangunannya. Iman kepada Kristus itu adalah bangunan yang sesungguhnya. Bukan marketnya, bukan bayang-bayangnya, bukan blueprintnya. Karena iman kepada Kristus kita diberkati dan berhak menerima janji Allah. Mari kita lihat Galatia pasal 3 ayat 8-9. Nah, ini kita bisa baca ya.
Ngomong-ngomong, saya rindu mendengar suara saudari kita ini ya. Ayat 8-9, mohon dibantu Ibu Desi. Galatia 3 ayat 8-9. Galatia 3 ayat 8-9. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Ayat 29 satu lagi Ibu Desi. Ayat yang ke-29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Karena iman kita kepada Kristus, kita diberkati dan berhak menerima janji Allah. Amin. Betapa powerful, betapa dahsyat beriman kepada Kristus itu. Betapa luar biasa. Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 17 bahwa janji kepada Abraham itu lebih dulu diberikan daripada hukum Taurat. Janji kepada Abraham itu berbunyi bahwa melalui keturunan Abraham yaitu Kristus, maka semua bangsa akan diberkati, akan diselamatkan. Bagaimana pula orang Galatia bergantung pada hukum Taurat yang hanya untuk orang Israel, yang hanya bersifat nasional. Sedangkan janji Tuhan kepada Abraham bukan bersifat nasional, tetapi bersifat universal. Dan itu sudah diberikan sebelum janji itu, sebelum hukum Taurat itu, 430 tahun. Bagaimana mungkin hukum Taurat ini membatalkan janji Tuhan itu? Janji Tuhan lebih dahulu dan lebih besar daripada hukum Taurat. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-17. Hal-hal yang lebih esensial diberikan Tuhan kepada kita. Bukan hukum Taurat, bukan blueprintnya, bukan marketnya, bukan bayang-bayangnya, tapi realisasinya yang lebih esensial, yang lebih final. Iman kepada Kristus, Roh Kudus, hidup menurut Roh, itulah yang dikehendaki, dikaruniakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kalau mau tahu tentang berkat itu, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di rumah Efesus pasal yang ke-1. Di situ dijelaskan Bapak Ibu Saudara berkat-berkat itu apa saja. Pemilihan kita sebagai umat Tuhan, adopsi kita sebagai anak Allah, penebusan kita, pengampunan dosa kita, Roh Kudus, kesatuan dengan Kristus. Kesatuan kita dengan Kristus berimplikasi, mempunyai konsekuensi, mempunyai akibat bahwa kepada kita mengalir berkat-berkat Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-ranting. Dari pokok anggur itu mengalir kepada ranting-ranting itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita terkoneksi dengan Kristus, mengalir berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya berkat-berkat di dunia. Bukan hanya berkat kesehatan. Ya benar, Tuhan bisa berikan kita berkat. Dan kita juga harus jaga kesehatan. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dunia ini hidup kita terbatas. Tetapi setelah hidup kita di dunia, itulah yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Itu lebih luar biasa lagi. Realisasinya kita bisa lihat. Luar biasa. Warisan. Hidup kekal, kebangkitan, kerajaan Allah, persekutuan kekal.
betapa dahsyat beriman kepada Kristus. Amin. Penting bagi kita menjaga iman kita, bertumbuh di dalam iman kita, karena itu dampaknya besar, manfaatnya besar, efeknya besar dalam hidup kita, karena kita akan terakses kepada berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Apa hubungannya Bapak Ibu Saudara surat Galatia di dalam hidup kita? Apa hubungannya tulisan dalam Galatia pasal 3 dalam hidup kita? Apa yang kita bisa lakukan dari pembacaan Alkitab pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Pertama, mari kita bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Amin. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman. Amin. Mari kita tekun belajar firman. Mari kita tekun membaca firman. Amin. Jangan bosan. Mari kita belajar. Mari kita baca. Karena dari situlah iman kita akan timbul Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang dapat kita lakukan terkait pembelajaran tentang Roh Kudus dan hukum Taurat ini, hiduplah sebagai orang beriman yang merefleksikan perbuatan-perbuatan baik. Dalam surat Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita perlu beriman dan perlu merefleksikan perbuatan-perbuatan baik dari iman kita. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hiduplah menurut Roh Kudus. Kita mengikuti kehendak Roh Kudus. Kita mengikuti kehendak Allah. Kita berbuah-buah Roh Kudus sebagaimana Galatia pasal 5 katakan. Apalagi yang bisa kita pelajari dari sini Bapak Ibu Saudara? Bersyukur atas pembenaran kita. Apa yang kita lebih syukuri hari ini? Apa yang sangat kita syukuri hari ini? Apakah ketika bisnis kita berhasil? Atau kita bersyukur karena Tuhan membenarkan kita? Apalagi Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari dari Galatia pasal 3. Bersyukur atas berkat-berkat Allah karena iman dan kesatuan kita kepada Kristus. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita nyanyi satu lagu bersyukur selalu. Yang ngerti lagunya mari bersama-sama nyanyi ya. Bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah ku meninggalkanmu. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau melupakanku. Bukan menari dan bersedang karena-Mu, oh Yesusku. Bukan minum air sebagai sayang selalu hidup dalam hidupku di dalam, oh Yesus. Sangat ku cinta. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur selalu. Bapak Ibu Saudara.
sukses rencanamu di dalam hidupku. Akan berlaku atas rencanamu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Terima kasih Tuhan, betapa baik Engkau, betapa bersyukurnya kami Tuhan, karena dampak keimanan dan kepercayaan kami kepada Kristus telah menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau adalah sahabat kami Tuhan, Engkau telah membayar hutang kami yang tidak pernah sanggup kami bayar. Terima kasih Tuhan atas penebusan dosa, atas pemulihan, atas pengampunan yang telah Engkau berikan. Lebih daripada itu, Engkau memberikan kami berkat-berkat, janji, warisan yang begitu besar di dalam hidup kami. Sungguh ini adalah anugerah kasih karunia yang besar Tuhan. Biarlah hidup kami, hati kami selalu bersyukur kepada Tuhan, mengingat kebaikan-Mu, dan selalu mau lakukan yang terbaik, bukan untuk kami masuk ke dalam kerajaan, tetapi karena kami sudah diadopsi menjadi anak-anak Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kedahsyatan berkat ini. Terima kasih Bapa, biarlah hati kami selalu berlimpah dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang diberkati bersama-sama katakan amin.